perjalanan pilkada ini. Nah, akhir-akhir ini kan banyak sekali laporan dan dugaan-dugaan pelanggaran. Nah, sejauh ini Bawaslu seperti apa penanganannya, Pak? Ya, laporan-laporan terkait dengan banyaknya pelaporan dari masyarakat dan terkait dengan pengawasan teman-teman Panwascam yang ada di tiap-tiap kecamatan, yang dalam hal ini dibantu oleh pengawas desa di tiap-tiap desa. Beberapa kejadian yang berhubungan dengan dugaan adanya pelanggaran kegiatan kampanye masing-masing paslon. Nah, dalam hal ini Bawaslu juga sudah menerima banyak laporan yang masuk ke kantor Bawaslu Kota Karawang dari berbagai unsur masyarakat dan elemen masyarakat terkait laporan adanya dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye. Nah, dalam hal ini tidak semua laporan itu kita tindak lanjut karena apa? Yang namanya laporan itu harus terpenuhi unsur formil dan material. Itu kita akan melakukan kajian awal bagi laporan terkait unsur formil dan material. Itu kita ada punya waktu 2 hari untuk membuat kajian awal seperti apa. Dalam waktu 2 hari ini kita nanti memutuskan kalau memang itu untuk diperbaiki, berarti kita akan melakukan proses administrasi mengundang. Itu adalah waktu 1 hari. Nah, dalam 1 hari kita memberitahukan kepada pelapor terkait yang harus diperbaiki. Nah, nanti pelapor punya waktu 2 hari untuk melakukan perbaikan. Nah, ini kadang-kadang pelapor ini tidak memenuhi waktu yang kita sesuai 2 hari itu. Jadi kadang-kadang pelapor ini tidak lagi memperbaiki terkait kekurangan material dari laporannya itu sendiri, sehingga kita nyatakan itu tidak jadi membuat laporan. Berarti gugur, berarti ya? Tidak berarti gugur. Ada juga laporan yang sudah masuk dan kita registrasi. Ada berapa banyak sih? Itu sudah hampir mungkin udah 10 laporan. 10 laporan. Nah, ada yang sudah kita selesaikan itu 8 laporan. Di antaranya ada beberapa laporan yang memang tidak terpenuhi, ya kan, dalam arti tidak terpenuhi alat bukti dan tidak terbukti bahkan. Jadi pembuktiannya tidak kurang. Karena memang terkait dengan laporan ini, pembuktian itu adanya dari pelapor. Nah, ini kadang-kadang di ujungnya itu pembuktiannya itu tidak memenuhi. Dari 10. Ya, ini kebanyakan dari 10 laporan ini, kebanyakan itu tidak terpenuhi terkait dengan para saksi fakta. Jadi saksi yang melihat langsung kejadian itu sendiri. Itu yang sekarang kita sedang lakukan. Tapi ada juga yang kemarin sempat naik, yaitu kasus Desa Labanjaya. Kita udah naik ke Gakumdu, udah naik ke SG1, kita sudah melakukan tahapan klarifikasi, yaitu selama 3+2 hari kita memintai keterangan para pihak, dan ternyata setelah itu kita lakukan klarifikasi, di ujung ternyata pelapor tidak bisa menghadirkan saksi fakta yang melihat kejadian pada saat video yang diduga ada kepala desa di dalamnya. Itu pas pembuktian saksi fakta tidak bisa dihadirkan ketika kita mengundang sudah 2 kali. Bahkan kita sampai mengunjungi rumah para saksi dan terlapor, karena terlapor juga tidak bisa hadir dan gitu. Dan ada lagi terbaru laporan terkait dengan dugaan adanya kampanye di tempat ibadah di Kecamatan Ciampel. Ini juga kita lagi membuat kajian awal dulu. Kajian awal dalam arti untuk melengkapi tercukupinya formil materi si pelapor. Nah, kalau nanti sudah unsurnya tercukupi, kita tidak perlu lagi tambahan waktu untuk melakukan perbaikan. Kita bisa langsung nanti langsung kontak dengan sentra Gakumdu, karena ini ada unsur pidana kan. Jadi ada unsur pelanggaran di pasal kalau nggak salah 187 ayat 3. Kita makanya nanti untuk kasus pelaporan ini, kalau memang nanti terpenuhi unsur formil materinya, kita langsung mengadakan rapat sentra Gakumdu ke 1. Nanti seperti apa masukan dari para penyidik polisi dan kejaksaan, seperti apa tindak lanjutnya. Kalau memang kita naik untuk ranah penyidikan, ya kita nanti akan melakukan penyelidikan. Jadi kalau penyelidikan ini sama waktunya 5 hari. Nanti kalau sudah waktunya 5 hari selesai tahap penyelidikan ini dinyatakan bisa naik ke penyidikan, ya kita akan naikkan ke penyidikan. Nah,